Karena setengah poros demi seorang pemilik di Pakistan kembali mengalami patah. Sepupunya pun segera membawanya ke bengkel Mr. Lauba dengan harapan sang ahli bisa menyambungkannya kembali. Mr. Lauba terlebih dahulu melakukan pengukuran panjang asli secara simbolis. Walaupun data tersebut punya tingkat kesalahan besar, setidaknya ia tetap mengukurnya dengan wajah serius. Seriusnya bahkan lebih serius daripada pejabat waktu di surat kamera KPK. Untuk poros yang patah di bagian tengah seperti ini, jika ingin mengembalikan kekuatannya tanpa mengulangi panjang aslinya, satu-satunya cara adalah menggunakan lubang poros sebagai titik sambungan. Karena material poros kerasnya seperti kepala para caleg kalah pemilu, maka sebelum diproses harus dipanaskan dulu agar lunak dan bisa dikerjakan. Selanjutnya, Mr. Lauber melakukan pengikisan bertahap dengan mata pahat. Ujung poros yang tidak rata dipotong hingga mulus, supaya pengeboran bisa tepat di pusat. Setelah titik pusat poros dipastikan sesuai, ia melubangi bagian tengah secara bertahap dengan mata poros spiral. Kedalaman lubang pun dijaga konsisten, lalu diameternya diperbesar menggunakan pahat. Semakin besar batang baja silinder yang ditanam, semakin kuat pula sambungan setengah poros tersebut. Hampir sama kuatnya dengan genggaman pas narik hangatnya keluar dari warnet. Dengan cekatan, Mr. Lauber menandai sambungan menggunakan spidol tinta cumi-cumi. Setelah itu, proses pembuatan kulit dimulai. Gerakan mata pahat begitu lincah, mirip anggota DPR yang lincah sembunyi saat ditanya soal janji kampanye. Karena sambungan langsung bisa bikin poros jadi lebih pendek, sementara metode lubang tanam butuh pengikat. Ikutilah batang baja bekas yang didapat dari pengepul besi tua Madura. Batang baja itu dipotong, dibobot, lalu dicocokkan hingga pas dengan lubang poros. Setelah diukur presisi dengan jangka sodong, permukaan batang silinder diberi kulit yang sesuai dengan wulir dalam pada lubang poros. Kedua bagian poros diperlakukan sama. Panjang batang silinder dibuat lebih panjang dari kedalaman lubang, supaya bisa dikencangkan sempurna. Setelah semua pas, sambungan dipasang, diuji di mesin bobot dan ternyata tidak ada getaran. Itu tandanya poros lulus uji, berbeda dengan proyek jalan raya yang selalu gagal uji beban, meskipun dananya triliun. Proses pengelasan pun dilakukan dengan elektroda J507 yang fleksibel. Las demi las ditumpuk berlapis-lapis, seperti janji manis pejabat yang juga berlapis-lapis tapi isinya kosong. Setelah kurang lebih 10 menit proses pengelasan penguat, bagian salah yang menonjol dikikis kembali hingga rata, agar tidak mengganggu putaran poros. Langkah terakhir, permukaan sambungan diberi lapisan dikarat sebagai penutup. Dengan begitu, setengah poros yang awalnya patah dan dianggap sudah tidak berguna, berhasil diperbaiki.